الحمد لله الذي جعلنا من عبادك الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى به القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. Pertama-tama yang saya muliakan saudara kita pembina Majelis Taklim Fardhu Ain se-Indonesia, yaitu Bapak Profesor Ridwan dari Jakarta, yang begitu panjang lebar memberikan keterangan-keterangan dan secara umum mengenai perjalanan ilmu Fardhu Ain. Dan yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Majelis Taklim Fardhu Ain tingkat 1 Sumatera Utara dan 6 yang hadir di majelis ini telah melantik, yaitu pengurus tingkat Kabupaten Medan Kota dan Kabupaten Deli Serdang yang sudah sama-sama kita saksikan. Dan yang saya hormati para seluruh jamaah Fardhu Ain yang hadir pada majelis yang berbahagia ini. Dan yang saya hormati yaitu Ibu Rusmina dari Kapolda, alhamdulillah, yang telah mengikhlaskan dirinya untuk menjadi pimpinan, untuk memimpin Majelis Taklim Fardhu Ain untuk Medan Kota. Dan juga yang saya hormati yaitu Bapak Komandan dari Brimob, yaitu Bapak Parwanto, juga ikut turut memimpin Majelis Taklim Fardhu Ain di tingkat Kabupaten Deli Serdang. Dan kemudian yang saya hormati pengurus-pengurus Fardhu Ain keseluruhannya, baik yang sudah dilantik ataupun yang baru saja dilantik. Mudah-mudahan dapatlah kita bersama-sama menerima amanah ini dengan baik, sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita akan menerima amanah yang hak, yang benar. Inilah yang akan kita sampaikan, yang akan kita tabligkan dengan secara pasangan, dengan secara bijaksana, menyampaikan dan menampakkan. Semua majelis taklim ini akan dapat menerima apa maksud tujuan daripada Fardhu Ain ini. Dan yang saya hormati para seluruh yang hadir pada majelis yang berbahagia ini, di dalam majelis taklim ataupun di luar daripada majelis taklim, yang turut bersama-sama hadir pada majelis yang berbahagia ini, mudah-mudahan majelis yang berbahagia ini akan membawa keberkatan kepada kita semua. Tetapi sedikit kami meminta maaf. Seluruh pengurus majelis taklim Fardhu Ain ini sudah melewati batas yang belum pernah dilakukan. Karena ini waktunya sudah turun, tetapi kita masih bercerita juga.
Semestinya ini sudah bilhal yang dilakukan, tapi kita masih lisan juga. Tetapi walaupun demikian kita tidak akan memisahkan. Kita tidak akan meninggalkan lisan dengan hal. Sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah. Wasyari'atu bila hakikati akhiratu wal hakikati bila syari'atu batirah. Bersyariat tanpa hakikat tanpa berhakikat tanpa syariat itu batirah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, marilah di dalam kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berserta menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat Allah beserta nikmat-Nya. Hingga pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Saya hanya untuk diantar. Saya tadi sudah sama-sama kita dengarkan sudah diantar oleh pemimpin Masjid Taklim Fardu Ain Indonesia. Kemana saya diantar siang hari ini? Untuk mengajak, untuk membawa hadirin keseluruhan yang hadir ini kepada mengetahui rahasia kehidupan dan rahasia kematian. Alangkah kita berunding jika kita tak melihat di dalam kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Berapa tahunlah kita di dunia. Kita lihat yang sudah berlalu dijadikan Allah contoh tauladan. Paling tinggi 100 tahun. Alangkah kita ruginya kalau tidak mengakui rahasia hidup yang begitu lama diberikan Allah. Apa sebenarnya rahasia hidup? Dan yang kedua, apa rahasia kematian di mana kita nanti mati itu? Seperti pertanyaan Bapak Profesor tadi. Si A yang sudah berpulang dalam masa, di mana dia sedang berada? Di mana? Udah kasih katakan, karena itu contoh tauladan itu suatu hasanah. Contoh bagi diri kita ini semua. Siapa-siapa yang didahulukan Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah suri tauladan, itulah guru kita, itulah imam kita, itulah ikutan kita. Kita pasti seperti itu. Jadi di mana dia mereka itu? Udah kasih kata tahu. Kita belum mengetahui rahasia kematian. Apa yang dituliskan? Sedangkan kehidupan ini seperti rasa. Tidak sangat suci yang terumbak. Terus berumbak. Sekali timbul, sekali tenggelam, sekali timbul, sekali tenggelam. Tidak tenang. Tidak ada. Apa kehidupan yang tertentu? Tidak ada. Sedangkan bumi pun tidak rasa. Ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang rembahan, ada yang buktikan juga tidak rasa. Juga lain pun demikian. Juga yang berawal tidak ada tenang, ada tidak ada. Nah itulah yang kita ikuti, yang kita kenal, kita pakai yang rahasia kehidupan. Supaya kita mendapatkan ketenangan di dunia dan ketenangan di akhirat sesuai dengan yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab neraka.
Itu yang kita maksud kehidupan di dunia ini. Jadi jika kita tidak mencapai dua rahasia ini, maka kita sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah Allah mengancam kita, itu pasti tidak akan bisa kita elakkan. Apa yang firman Allah, wal usri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia sangat merugi. Mana kita akan lihat? Masa muda kita rugi, masa tua kita rugi, masa sehat rugi, masa sakit rugi, masa senang rugi, masa susah rugi, masa beramal rugi, masa tidak beramal lagi rugi, masa hidup rugi sampai kapan mati tetap di dalam malu. Nah, jadi supaya kita terlepas daripada merugi, kita ingatlah ke depan. Umat manusia sebelum berada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini, apa keadaan? Apa nasib mereka? Jahiliyah. Berapa lamanya? 5 abad lebih. 571 tahun. Jahiliyah. Jahil itu disebabkan tidak tahu dengan Tuhan. Tidak tahu dengan Tuhan yang disembah. Tidak tahu dengan Tuhan yang mendirikan dirinya. Tidak tahu dengan Tuhan yang menghidupkan. Tidak tahu Tuhan yang akan mematikan. Tidak tahu kepada Tuhan yang memberi rezeki. Tidak tahu kepada Tuhan menunjukkan jalan yang benar. Itulah jahil. Akhirnya timbul keganasan di hati manusia. Tidak ada sunyi membunuh, membunuh. Kalau terjadi kaum wanita. Kalau ada 10 tahun lagi wanita sudah habis. Tidak ada di muka bumi ini lagi wanita. Habis semua dibunuh oleh orang jahat. Nah, jadi karena wanita itu tersiksa. Karena wanita itu terhukum. Karena wanita itu akan disia-siakan. Wanita itu akan dihancurkan kehidupannya. Allah tidak diam. Yang maha berkuasa. Maka diutusnyalah kekasih. Habibillah adalah orang yang suci di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diturunkan dalam bukan kami ini. Bertepatan pada malam istri 12 Rabiul Awal pada tahun Hijrah. Tahun Hijrah itu belum ada. Nah, apa kejadian pada saat itu? Apa yang terjadi? Apa yang disaksikan oleh hamba Allah? Yang disaksikan cukup ada. Berhala-berhala yang ada di Ka'bah 671 berhala. Habis untuk lenyap kamu di sana. Siapa yang mengatakan? Siapa? Orang yang datang dari kandungan Aminah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam memancarkan nur yang menuju ke arah berhala-berhala yang sudah ditangkap. Habis semua. Inilah yang dikatakan oleh Ja'far Siddiq di waktu abad yang lalu. Sudah banyak disampaikan oleh guru-guru falsafah kami. Siapa yang dilahirkan oleh Aminah untuk memusnahkan para jahiliyah di muka bumi ini? Fawaladat sallallahu alaihi wasallam nuran ta'ala. Itu yang menghancurkan jahiliyah. Allah nur yang memancarkan seluruh pelusuk dunia.
Kemudian diadakan kata sambutan jadi marhaban ya nur aini. Selamat datang wahai cahaya hati. Apabila gelap, hati kita tidak bercahaya. Itulah jahiliyah. Kemudian lagi mudah, mutakan murah. Yang dipikirkan Mekah yang di tanah Arab yang dipikirkan. Yang dipikirkan Mekah Tanjung Pura. Apa ada jahiliyah lagi atau tidak ada? Nah, jika memancarkan nur di hati kita semua, itulah tandanya kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Muhammad itu bukan manusia, tapi berada pada diri manusia, bukan dia manusia, tapi dia berlindung pada diri manusia. Jadi siapa yang tidak tahu dalam kehidupan, rahasia kehidupan, yang diajarkan, yang dipertunjukkan, yang dihimbau oleh Rasulullah SAW, maka kita jelas selama lamanya kafir. Kita tidak pernah tahu dengan itu Muhammad hanya sebut menyebut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pandai tahu dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi Muhammadnya bukan sedikit di dunia nama Muhammad, tapi bukan itu. Mana Muhammad yang diutus Allah? Ini kalau tidak kita mungkin hal sedikit tidak akan berjumpa dengan Muhammad yang menyelamatkan sekian sama Allah yang ada di muka bumi ini sesuai dengan firman Allah. Wa ma arsalna wa illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad hanya memberi rahmat. Ini yang maksud. Nah, tidak sedikit perubahan-perubahan di muka bumi ini keberadaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan adanya pancaran nur kemana-mana, hadis Tuhan mati. Siapa Tuhan yang punya hati 2000 tahun jadi Tuhan dia pada saat kelahiran Muhammad mati. Yang berhalangan Ka'bah tadi 63 patung daripada emas, perak, tembaga, besi, batu, kayu dan sebagainya juga habis mati. Yang ada di Irak itu bangunan, yang beberapa menara itu dijadikan Tuhan juga mati. Ada di kampung Madinah, danau yang sangat luas, itu disembah menjadi Tuhan juga habis kering, tidak lagi berair danau itu. Di negeri Palestina, itu padang pasir yang sangat tandus. Siapa yang melihat di situ banyak orang yang mati tidak selamat. Juga di situ dianggap itu Tuhan. Itulah yang disembah. Semuanya itu habis terbenam di dalam air menjadi danau yang sangat luas. Jadi semasa alam ini semua berubah. Kedatangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tandanya? Muhammad itu berada di muka bumi. Tandanya ada tahu tandanya? Tugasnya sidik amanah, tablik patana, sifat. Ini tandanya. Tandanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada di muka bumi ini. Barulah ada 2 kalimat syahadat. Kalau tidak 2 kalimat syahadat ini tidak. Jadi apa arti 2 kalimat syahadat? Untuk menunjukkan adanya Tuhan yang wajib disembah, yang memberi rezeki, yang menunjukkan jalan yang benar. Itu Tuhan. Dari sana kita ini semua, ke sana kita akan kembali. Muhammad menunjukkan dengan 2 kalimat syahadat. Apa arti 2 kalimat syahadat? Adalah pengakuan kepada Allah dan kepada Muhammad Rasulullah. Jadi yang diajarkan oleh Rasulullah bagaimana mengaku adanya Tuhan? Macam mana? Mengaku adanya Tuhan itu dalam apa?
adalah jalan ilmu. Jadi sesudah punya ilmu baru dikatakan. Nah, baru diikrarkan. Itu maka wajib syahadat diikrarkan dengan lidah, ditasbihkan dengan hati. Bukan hanya ikrar saja. Tasbihnya asyhadu an la ilaha illallah biasa. Yang ditasbihkan oleh hati itu apa? Yang dibenarkan oleh hati. Sama kita mengatakan la ilaha illallah. Dalam hati kita yang dibenarkan apa? Apa dia? Baca contoh. Nah, itu. Saya mengikrarkan kita sudah mentasbihkan. Kita tadi kehadiran Pak Camat, Kapolsek, dan Lurah. Sudah tahu kan? Sudah tahu kan Ramadan? Sudah tahu sama Kapolsek? Sudah tahu dengan Lurah. Jadi saya katakan, Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Lurah, nampak orangnya benar? Nampak? Nampak kan? Nampak? Itu pasti. Yang dibenarkan oleh hati apabila tidak menyebut ini namanya, ini orangnya, ini namanya, ini orangnya, ini namanya, ini orangnya. Kalau kita katakan saya sebut Bapak Bupati, kita belum pernah jumpa sama Bupati, coba tak tidak? Coba tunduk dengan hati, coba benarkan hati, coba lihat dengan ajaran Allah. Tidak. Begitulah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana salat kita mau benar? Macam mana puasa kita mau benar? Macam mana zakat kita mau benar? Dan macam mana haji kita mau benar? Tak tahu kita dengan Tuhan, hanya tahu namanya. Tuhan itu pangkatnya, Allah itu namanya. Yang berpangkat Tuhan itu siapa? Yang bernama Allah itu siapa? Namanya 99 itu nama Allah semua. Itu nama sifatnya. Pangkatnya satu, itulah Tuhan. Nah itu. Itu siapa dia? Itulah syahadat. Itulah yang mengislamkan kita ini. Yang mengislamkan diri manusia. Siapa yang mengakui itu, Islam kita. Siapa yang tidak mengakui itu, maka tidaklah Islam kita tetap kita terlibat dalam dunia. Jadi yang dikatakan la ilaha illallah itu adalah ikrarnya. Tapi terdahulu tasbihnya. Kita berjumpa tadi dengan Pak Camat. Oh ini dikatakan Pak Camat. Ini dikatakan Pak Lurah. Ini dikatakan Pak Pos. Baru kita tahu, kalau sudah tidak tahu saya saja kita tidak tahu. Tapi kalau Pak Camat saja kalau Pak Pos itu. Nah itu. Nah, jadi begitu kita jangan bertanya. Jadi yang kita katakan itu apa? Ilmu yang sudah kita ketahui. La itu wujud. Idam, maka muhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsi. Tuhan itu wajib ada, Tuhan itu wajib sedia, Tuhan itu wajib kekal, Tuhan itu wajib bersama bagi segala baharu, Tuhan itu berdiri dengan sendirinya. Inilah yang dikatakan Allah. Apa sudah? Nah, itu maka kalau kita pakai tafsir, kita tidak bertuhan tidak semua. Karena tiada Tuhan. Kita mengatakan tiada Tuhan. Nah, kalau kita pakai makna, kita sudah tahu Allah ini apa? Wajib ada. Kenapa maka dikatakan tiada? Dia wajib ada, wajib sedia. Wajib tetap, wajib bersama bagi semua, wajib berjalan sendirinya. Lalu ilaha. Mana ilaha? Sama basar kalam sami'un basirun mutakalimun. Ini kita lahirkan kalimat menjadi ulah. Dihakli. Ini sama basar kalam
Sami'un basirun mutakalimun, Tuhan itu mendengar, Tuhan itu melihat, Tuhan berkata-kata, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang melihat, Tuhan yang berkata-kata, itu yang di hati, kemudian dilahirkan kalidah ilaha. Jadi tidak bertentangan antara hati dan lidah. Lidah mengikrar, hati mentasbihkan kebenaran. Yang benar yang dari hati, bukan yang dari lidah. Nah, maka yang dipilih oleh Allah yang di hati, bukan yang dari lidah. Kemudian ilaha. Ilaha itu ada 4. Qudrat, iradah, ilmu, hayat. Tuhan itu kuasa, Tuhan itu berkehendak, Tuhan itu mengetahui, Tuhan itu hidup. Di hati dilahirkan kalidah, maka menjadi kalimat la. Allah. Apa itu Allah? Allah itu 5. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, wahdaniyah. Tuhan itu yang kuasa, Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang hidup, Tuhan itu esa yang di hati kita. Dilahirkan kalidah Allah. Karena itu namanya. Allah itu nama. Dan Allah itu nama. Nah, jadi kalau menurut makna, bukan tafsir, tafsir. Kalau tafsir, la ilaha illallah. Tiada Tuhan. Sesungguhnya hanya Allah. La tiada, ilaha Tuhan, ilah melainkan Allah, yaitu Allah. Jadi tiada Tuhan, melainkan Allah menurut ilmu tafsir. Itu pindah bahasa. Bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Itu orang Indonesia kan bersyahadat seperti itu ke orang Arab. Apa dihadapnya? Pak Ustaz? Orang Arab mencerna, Rasul yang mengatakan la ilaha illallah jadinya apa? Apa jadinya? Jika tiada Tuhan, sesungguhnya hanya Allah. Itu di hati kita. Kalau orang Arab, Pak Ustaz misalnya orang Arab, apa di hati? Nah, begitu juga. Tiada Tuhan, sesungguhnya hanya Allah. Itu bukan orang Indonesia itu. Bukan orang Arab, tapi apa? Asyhadu an la ilaha illallah billah, asyhadu an la ilaha illallah bihaqq. Kan itu? Betul itu. Itu jadi lidahnya berikrar, hatinya berikrar. Jadi hatinya tidak bertasbih, boleh katakan Islam indana, kafir indallah. Nah itu. Islam di sisi manusia, tetapi di sisi Allah kafir. Nah itu. Memang benar. Nah, inilah baru fardu syahadat. Kemudian, yang kedua rukun syahadat. Ya, rukun syahadat. Apa itu rukun syahadat? Rukun syahadat itu ada 4. Pertama, mengisbatkan zat Allah. Kedua, mengisbatkan sifat Allah. Ketiga, mengisbatkan af'al Allah. Asma Allah. Dan keempat, mengisbatkan af'al Allah dan asma Allah. Jadi zat, sifat, af'al dan asma. Macam-macam cuma tasbihkan. Cuma turun tasbihkan itu rukun syahadat. Kalau kita bikin rumah, berapa rukunnya? Kan ada rukun, baru bisa didirikan. Ini tak ada rukun kok bisa didirikan. Betul-betul. Rukun rumah ada 3. Ada dinding, ada atap, ada lantai. Ini rukun rumah. Sesudah ada rukunnya baru didirikan. Nah itu baru panggil tukang untuk mendirikannya. Kalau tidak ada itu rukun, apa yang didirikan tukang? Apa yang didirikan? Kan misalnya. Nah baik, apa yang kita jadikan syahadat ini kalau belum ada itu? Betulkah syahadat kita atau tidak? Coba kan. Mengisbatkan zat Allah, menetapkan zat Allah, memastikan zat Allah. Coba,
Kalau betul kita mengakui syahadat, punya rukun syahadat, coba tunjukkan. Mana diri Tuhan? Mana? Mana diri Tuhan? Yang wajib disunat, yang menjadikan diri kita di mana? Ada di langit, ada di bumi, ada di laut, ada di udara, ada di hutan, ada di pekan, di mana adanya? Tolong? Mana dia? Mana Tuhan? Udah kasih sama Tuhan. Nah, jadi kalau tidak kita pasti mengetahui adanya Tuhan, kita pasti menyembah Tuhan yang dijadikan. Bukan menyembah Tuhan yang menjadikan. Mana? Lihat orang meninggal. Apa kata Allah? Wa'budni, sembah aku. Bagaimana menyembah Tuhan? Wa aqimi sholata li dzikri. Tegakkan salat, ingat aku. Coba lihat ingatan jika tidak mensalatkan ini. Pekerjaan, bahasa benda, keluarga, adusun, kota, kemana saja. Dari mulai takbir sampai salam, tidak pernah singgah kepada saksi. Pernah singgah. Tetap kepada yang dijadikan. Itu yang kita sembah. Karena barang yang kita ingat itulah yang kita sembah. Ingat kepada yang dijadikan berarti itulah yang kita sembah. Jadi tidak kita menyembah kepada yang menjadikan. Maka Quran mengatakan kullu shay'in halikun ila wajhah. Sesuatu itu rusak lalu binasa. Tak bisa disembah. Karena itu akan dirusakkan, akan dibinasakan karena dia dijadikan. Jadi yang disembah itu wajah yang tidak rusak dan tidak binasa. Mana dia? Wajahnya dan zatnya. Mana wajah Allah? Yang laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Mana wajah Allah yang tidak bersih, umpamanya usia satu pun. Mana zatnya yang maha suci? Mana dia? Itu yang menjadi kenal zatnya dan sifatnya. Ini rukun syahadat. Ini baru mengisbatkan zat. Yang mana mengisbatkan zat? Diri Tuhan itu wajib ada. Wajib sedia. Wajib kekal. Wajib tidak lupa bagi segala yang bahaya. Wajib berdiri dalam sendirinya. Dan wajib dia asal. Itu diri Tuhan. Coba tunjukkan. Di mana adanya? Di mana sedianya? Yang mana kekalnya? Yang mana benda yang tidak sempat bagi segala bahaya? Yang mana? Yang mana dia yang berdiri dengan sendiri? Yang mana dia yang bersifat kesalahan? Udah? Nah, kalau kita tahu, baru kita punya dapat mengisbatkan zat Allah, sudah dapat memastikan ini zat Allah. Kedua, baru sifat. Mana sifatnya? Kelakuan Allah. Mana dia kelakuannya? Yang bersifat kudrat, yang bersifat iradat, bersifat ilmu, bersifat ayat, bersifat sama, bersifat bahasa, dan bersifat kalam. Itu sifat diri Tuhan. Inilah yang mendirikan alam semesta itu. Jadi yang mendirikan alam semesta, kudrat, kuasa, iradat, pertahanan, ilmu mengetahui, syak itu hidup. Inilah yang pemilik semesta alam. Itu yang menjadikan semesta alam. Nah, itu dia. Lalu dia menunjukkan perbuatan, mengisbatkan af'alnya. Jadi di sini kalau isbat sifat ini bisa ditunjuk. Tiap-tiap bergerak, siapa? Coba. Kudrat Allah. Coba. Adakah yang lain daripada kudrat Allah yang bisa bergerak, yang bisa berkuasa? Tidak ada.
Ini dibantah oleh Al-Quran. Apabila kita ada menuduh sesuatu yang bisa bergerak, yang bisa berkuasa, maka dibantah oleh Al-Quran. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali illa billahil aliyyil azim. Benda apa saja tidak ada upaya, tidak ada upaya kecuali disertai oleh Allah. Maka dibantu oleh sabda Rasulullah takhlaqun jannatin ila biiznillah. Tidak ada yang bergerak walau sebesar jarak kecuali izin Allah. Nah, itu kesalahan saya. Ini dia menunjukkan sifatnya yang berkuasa. Yang kedua dia berkehendak, iradah, berkehendak. Siapa yang berkehendak? Manusia, seluruh manusia berkehendak. Sekalian binatang berkehendak. Siapa yang berkehendak itu? Siapa? Tidak ada bagi manusia dan binatang punya kehendak kecuali itu kehendak Allah. Itu atas izin Allah baru ada kehendak. Kalau tidak ada yang berkehendak. Yang ketiga ilmu, mana tahu. Siapa yang punya ilmu? Siapa yang dapat mengetahui? Apabila kita dapat menyaksikan orang yang berilmu, berarti kita sudah berpandangan dengan wajah Allah yang laisa kamitslihi. Kita sudah berpandangan kepada wajah Allah yang tidak ada seumpamanya oleh tiap-tiap sesuatu. Karena tidak ada yang punya ilmu, hanya zat Allah yang punya ilmu. Itulah sifatnya, itulah wajahnya. Maka Rasul mengatakan di dalam hadisnya, Arabtu Rabbi bi Rabbi, aku mengenal Tuhanku, jangan Tuhan. Kita mengenal Tuhan dengan ilmunya. Kalau tidak ada ilmu Tuhan pada kita, bagaimana kita mengenalnya? Lalu maka wajib kita menuntut ilmu Tuhan, ilmu tauhid. Nah, walaupun dituntut, tapi bukan banyak, yang kita punya sedikit aja. Nah itu, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, hanya sedikit. Yang diberikannya walaupun dituntut sedikit cuma. Yang mana yang sedikit yang dapat dosa, yang dapat petunjuk itulah yang dunia ini. Nah, ini yang dikatakan mengisbatkan sifat Allah. Kemudian mendengar, melihat, berkata-kata. Tidak ada siapa pun manusia binatang, tidak ada. Binatang manusia, apa itu? Dia majas. Kata Rasulullah. Binatang dan manusia itu majas. Apa itu majas? Hanya bayang-bayang. Dia hanya menunjukkan yang punya bayang. Dia bergerak menunjukkan adanya Allah. Dia berkehendak menunjukkan adanya Allah. Dia mengetahui menunjukkan adanya Allah. Manusia itu mendengar menunjukkan adanya Allah. Manusia itu melihat menunjukkan adanya Allah. Dan kemudian manusia itu berkata-kata menunjukkan adanya Allah. Itu maka Allah mengatakan, wa kallamallahu Musa taklima. Telah berkata-kata Allah dengan Nabi Musa dengan sempurna. Nah, buktinya yang dikatakan oleh Rasul manusia ini majas. Kalau sudah berlaku kehendak Allah, ketentuan Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya yang asal dari Allah kembali kepada Allah. Ada kita lagi semua? Ada? Tidak ada. Cuma hanya saksi aja, bayangan. Ada yang punya bayang adalah bayang-bayang. Kalau tak ada punya bayang lagi, ada. Amat yang buat bayang-bayang katakan ada lagi. Nah, jadi ini yang dimaksud rahasia ini. Siapa dia? Ini bukan manusia. Ini bisa banyak manusia. Ini sekarang kita sendiri. Sekarang inilah yang kita lakukan. Sekarang ini yang kita gali dari Al-Quran, Al-Hadis, dan Sunnah. Siapa yang di belakang manusia ini? Itu maka tidak salah kita menuduh manusia. Tidak salah kita menghinakan manusia. Dan tidak salah kita menuduh manusia. Tak salah. Itu.
satu, kalau kita menghinakan kepada sesuatu, kepada manusia, menghinakan Allah. Jika kita memuji kepada sesuatu atau kepada manusia, siapa yang kita puji? Ya Allah. Kalau tidak ada Allah, manusia tidak ada. Kalau bumi dan langit ini tidak ada. Ini yang dikatakan surah Al-An. Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengalami jalan di bumi. Nah itu. Ini mengalami jalan. Jadi tidak ada lagi mengalami jalan di bumi. Tunggulah kebenaran. Binatang itu. Nah, inilah syahadat. Baru rukun. Ya kan? Belum habis lagi, baru mengisahkan zaman, mengisahkan sifat, mengisahkan kebenaran. Ayo. Yang mana yang dikatakan Rasulullah? Dicahayakan dengan kambing nantinya. Seperti orang kita begini. Bukan dari seorangnya seperti orang. Itu pun harus al-awal berjaya. Oleh perangai mereka itu Rasul sebagai perangai manusia. Dia berlindung pada diri manusia itu. Seperti sakit, makan, minum, tidur, lapar, lelah, dahaga, bersuku, berbangkai, berketurunan. Hanya harus bagi mereka itu Rasul. Coba lihat kita lagi. Ya. Rasulullah berapa tahun umurnya di dunia ini? Berapa tahun? 63 tahun. Berapa kali Rasul itu? Berapa? Nah, jadi yang lain kemana di mana? Maka sangat biasa jadi intai dan itu oleh sahabat dan malaikat. Sekali itu pun dia masuk itu bergaduh sahabat dan malaikat. Nah ini, nggak ada dia. Karena tidak ada. Itu membuktikan dia harus, dia tidak makan, tidak lapar. Nah itu, dia tidak minum, tidak haus. Nah itu. Nah, dia tidak tidur, tidak ngantuk. Itu sebenarnya Rasulullah. Nah itu. Nah, jadi sifatnya ada 4 ciri, artinya dalam mana kepercayaan tadi menyampaikan petanah kejaksaan. Baru rukun. Jadi baru Islam, tasdik dan rukun. Baru kesempurnaan. Ada 4. Jadi ketahui. Tahu? Jangan Tuhan. Kalau tahu jangan. Ikan-ikan. Asyhadu an la ilaha illallah. Sudah diikrarkan dengan lidah, benarkan dengan hati. Sudah hati mengaku ini dia yang bernama Allah. Ini zatnya sifatnya asma dan apalah ini yang bernama Allah. Baru diiman, baru diyakinkan dengan iman. Sempurna syahadat. Syarat syahadat 4. Diketahui siapa Tuhan ini. Siapa yang dikatakan berdoa? Saya sudah diketahui. Oh ini dia zatnya ini. Ini dia sifatnya kelakuannya. Ini dia asmanya namanya. Ini apanya perbuatannya. Baru dibenarkan dalam hati. Benar kata ini dia kata hati orang. Ini zatnya, ini sifat, ini asal, ini asal. Ini kekalangan dari Al-Quran. Ini Al-Qurannya. Ini Al-Qurannya. Ini Al-Qurannya. Mengatakan zatnya maha suci, ini ayat sucinya. Mengatakan sifat yang suci, ini Al-Qurannya. Mengatakan asmanya maha besar, ini Al-Qurannya. Mengatakan apanya, perbuatannya maha kaya, ini perbuatannya. Ini Al-Quran. Jadi berdasarkan Al-Quran. Nah, itu tidak lepas daripada Al-Quran. Menunjukkan kebenaran adanya Allah Subhanahu. Kemudian, syarat syahadat. Syarat syahadat itu apa? Pertama diketahui Tuhan tadi sudah diikrarkan dengan lidah dan kemudian disampaikan dengan hati, baru diamalkan dengan anggota tubuh. Tuhan itu diamalkan dengan anggota tubuh. Bisa? Bisa? Tuhan itu di tubuh. Oh, jadi ada mainan. Apa namanya?
dari mana dia berhadapan sama kita? Tunjukkan di langit itu di mana dia? Di mana tempatnya di langit? Siapa yang mengatakan di langit Tuhan itu berhadapan sama saya, tolong tunjukkan kepada saya di mana tempatnya di langit sana. Di mana? Ini barangkali yang mengatakan di langit dia pun tak pernah naik ke langit. Macam mana menunjukkan orang itu pun tak pernah naik ke langit. Kalau menunjukkan mengatakan bisa aja. Tapi kalau dia berulang-ulang turun naik dari langit, lah Tuhan saya kita. Kita pernah sekali naik ke langit mengatakan Tuhan itu di langit. Karena itu kita tidak bisa berpedoman kepada orang. Kita kepada Al-Quran, kepada Al-Hadis, kepada Sunnah Rasul, dan kepada ulama. Nah itu. Kesana kita berpedoman. Karena ulama mengatakan jauh tiada antara zakat yang bersih itu Tuhan itu. Rasulullah mengatakan la tahzan wa tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, jangan tidur, Tuhan jawab. Jangan takut, jangan gemetar, Allah sudah serta kita. Nah, kan sikit aja tersimpan sudah nyimpang lagi. Saya ingat banyak kali berpengalaman. Itu nak akan hidup kata saya. Karena perjuangan dibantu dalam hal perjuangan sama lagi. Nah, jadi kita tambah sikit lagi lah ya. Biarlah kalau kita. Wah, sekarang betul. Itu puasa itu menahan kita jumpa dengan Allah dan ini akan berjumpa dengan Allah. Akan ada menahan kita. Nah, lagi itu maksudnya. Jadi kemudian ini sekarang mengamalkan dengan anggota tubuh ini tidak bergerak Allah, berkehendak Allah, mengetahui Allah, melihat Allah, mendengar Allah, hidup Allah, berkata-kata Allah. Ini baru syarat syahadat, baru sempurna syahadat itu. Sesudah sempurna syahadat ini, barulah angka satu pada ini. Kata Tuhan ya. Angka satu. Ini pada ini. Ini pada sesudah ini disempurnakan dua kalimat syahadat pengenalan kepada Allah dan Rasul. Baru dapat mengubah beberapa syarat. Ini nomor satu, masih di timur. Ada yang di barat, ada di utara, ada di selatan. Timur nomor dua syarat. Jadi ini apa yang disebut? Membahas. Kan kata Tuhan yang berberhala. Saya nggak tahu ya, yang dulu keluarganya itu. Tuhan, bahwa ini menusan dengan salat salah. Celaka orang yang salah, yang salah melalai jalan ingatan. Apabila ingatan karena amanah itu adalah salah yang celaka kata Tuhan. Itu bukan hamba Allah dan bukan umat Muhammad Rasul. Nah ini umat Muhammad. Ini dikatakan Allah, laqad qala lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang mukadimah pertama tadi kita diperingatkan oleh ayat suci Al-Quran. Telah ada atas diri Rasul suri teladan yang baik bagi kami. Jadi dua kalimat syahadat itu jangan kita peringati di Mekah, di Madinah. Kita zahirkan, kita wujudkan di Sumatera Utara ini. Apabila mewujud dua kalimat syahadat, berarti mewujudlah Allah dan Rasul di seluruh Sumatera Utara ini. Itu hakikat. Kalau syariat kata di Mekah di Madinah, jadi orang Madinah aja yang masuk surga, kita ini bakal masuk neraka lagi semua. Mau tidak gitu. Salat tidak kasih, puasa udah lapar, zakat habis harta, haji sudah cukup capek, harta banyak habis, tenaga pun capek. Tetapi tidak berhasil orang Mekah yang masuk surga, kita masuk neraka. Mau itu? Jadi, pertama, jangan di Mekah sana dilahirkan Muhammad.
Yang sudah itu saudara 63 tahun dia di sana, di atas 63 tahun gimana dia? Ini sekarang yang kita gali. Sebelum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an, di mana itu adanya Muhammad? Adanya Muhammad, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah menaruh di langit dan di bumi dikatakan Al-Qur'an Allah pada itu Muhammad, itu sifatnya. Muhammad itu berada di langit dan di bumi, menyinari bumi dan langit itu supaya hidup bumi dan langit. Kemudian diutus ke Makkah Al-Mukarramah, habis segala Tuhan yang disembah oleh orang jahiliyah. Tidak ada lagi Tuhan jahiliyah. Ada Tuhan yang wajib disembah. Bernamalah dia Muhammad, tetapi Muhammad itu suci. Nah, yang menaruh di langit dan di bumi itu adalah dikatakan oleh akhirnya adalah orang yang suci, maksud yang tidak tersentuh oleh sekalian dosa. Ini ikutan kita. Yang kita ikut manusia, ada manusia yang benar. Tidak ada. Manusia yang ibunya Adam semua berdosa. Adam ini dosa. Itu malaikat itu celaka. Itu azabnya. Jangan kita itu Adam. Dan jangan itu kita malaikat. Yang kita ikut yang ditunjuk oleh Allah. Karena Allah menunjuk ikut Allah pun tidak bisa. Tak ada sana Allah menunjukkan ikut kamu sama diriku. Tidak. Tetapi Allah mengatakan kepada seluruh hambanya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau ada miracle, di situ ada. Apa dia? Suri tauladan yang baik bagi kamu. Kesanalah kamu berkumpul. Kesanalah kamu menghadap kepada Rasulmu. Rasulmu itu yang bisa memadamkan api neraka. Yang lain ada? Coba periksa. Seluruh Nabi sekali 204.000 Nabi ada yang bisa memadamkan neraka. Rasul 25 orang yang 24 ada yang bisa memadamkan api neraka. Para malaikat ada yang bisa memadamkan api neraka. Apalagi manusia. Hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa memadamkan api neraka diperintah oleh Allah untuk melihat neraka. Ini contoh tauladan. Ini ikutan kamu, ini kata Allah. Kenapa maka kita peduli kepada Muhammad Rasul? Kenapa kita tidak peduli? Kalau sudah tahu dengan Allah, kita tinggalkan terus Muhammad. Hanya Allah. Allah tidak ada menyelamatkan hambanya. Allah membantah. Mau surga, mau neraka, suka kamu, kata Allah. Innallaha yaghfiru ma biqaumin hatta wa yughayyiru ma bi anfusihim. Aku tidak akan memperubah sesuatu tahun kalau tidak kamu itu memperubah. Itu Allah. Tapi kalau umat, mari. Umatku mampu senang. Aku selamatkan. Man ahabbani kana fi ma'isir jannah. Siapa yang mencintai aku? Tanpa aku nanti semua juga mencintai. Jangan kita pandang itu masalah Muhammad. Manusia biasa, bersabar. Dan kemudian siapa yang mengandungnya? Saudara Abdullah ayahnya. Gimana kamu nanti? Apa ini? Yang kedua Aminah mengandung di mana Aminah? Bukan dalam perutnya, dalam kalbunya. Nah, ini banyak salah tuduh. Nabi Muhammad itu mengandung di rahimnya. Mana ada rahim? Aminah kalbunya. Ini semua itu. Mengandung Muhammad semua ini dalam kalbunya. Itu kami berganti tadi. Ibu punya hati nggak? Pengaji, tapi apa kata orang berganti balik? Ayo, marhaban, ya Nur Ali. Selamat datang. Siapa? Ya Nur hati, ya cahaya hati. Itu nama. Itulah yang sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita sambut pertama. Kemudian kita terima, kita sambut. Jadi apa namanya? Apa dia yang di dalam kalbu manusia? Ilmu.
itulah yang dikatakan Nabi. Ilmu itu yang dikatakan Muhammad itulah suci. Ilmu itu yang dikatakan Rasul. Artinya mengamalkan. Kalau salah berilmu akan berbeda. Nah itu. Itu bukan orang, tapi ada pada diri orang di dalam syahid. Al-ilmu ilmu itu di dalam jaga. Nah, jadi sekarang kita ini sudah menerima kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Tanjung Surat ini. Nah, kita tunduklah kepada yang menurunkan Nabi Muhammad. Itu tugas fardu ain. Itu tugas fardu ain. Tunjukkan kalau benar sudah kita tahu. Mana? Sahabat sebenarnya Muhammad itu adalah mengaku dua kalimat Tuhan. Yang benar-benar menegakkan salat itu 5 waktu sehari salam dengan khusyuk dan amal. Yang benar-benar menegakkan puasa itu menerima 2 sunnah. Satu masa berpuasa, satu masa berbuka. Yang ketiga betul-betul merasakan kenikmatan memberikan zakat itu sampai kepada yang hak menerima. Nah itu yang dikehendaki, yang diridai oleh Allah. Ajarak Allah fima ataita wa baraka fima ataita wa jazahu laka. Sampai diterima Allah yang kita berikan itu. Nah itu. Ini katanya, Pak, Bapak mengatakan, oh iya, aku banyak utang, Bang. Aku kan utang zakat. Utang apa? Nah itu. Entah apa-apa dibikinnya utangnya. Tak ada orang yang berbuat orang berutang. Semua penerima zakat. Tapi yang mana yang dimaksud kalau orang berutang? Utang yang bagaimana? Jadi kita salah hutang. Diri kita jangan ibu dan ayah. Dan salah hutang kepada Allah dan Rasul. Di dalam perjalanan kita menempuh itu. Disitulah kita dibantu dengan harta Allah. Nah itu maka sudah diterima oleh Allah zakat itu, maka diberikan oleh Allah kepada mustahak. Ini. Barulah berbakat harta kita dan sucilah harta kita. Kemudian kemana lagi? Yaitu adalah yang dikatakan fardu ain ini yang akhirnya sampai kepada ibadah haji. Yang mana ibadah haji itu pada asalkan zakat. Bukan asal ada uang. Berapa lah? Kali 30 juta orang yang 2 miliar, 3 miliar uangnya itu tidak salah satu dia kemenangannya. Itu. Jadi ini dikatakan haji ini apa? Haji ini orang yang mendapat jaminan dari Allah surga. Betul? Silakan tanya kepada orang yang sudah keluar dari haji. Sudah dijamin Allah masuk surga? Hah? Apa jadinya itu? Benar? Karena Allah mengatakan tidak ada penumpang bagi haji yang mabrur dan mabrurat kecuali dengan halal jannah. Tidak ada penumpang kata Allah. Tidak sembahyang kecuali dengan surga. Jadi haji yang bagaimana? Yang mabrur dan mabrurat. Yang mabrur bagaimana? Jumpa dengan Tuhan. Jumpa dengan perbuatan Tuhan di waktu ibadah. Berjumpa dengan nama Allah, yaitu Baitullah sama saja Allah di Mekah. Kemudian berjumpa dengan wajah Allah yang melaksanakan istri wawasanya wajah sama saja saya dan mama. Kemudian menghadap kepada zat Allah yang maha suci di waktu berhukum di alam. Ini yang mabrur dan mabrur. Jangan pelaksanaan ibadah. Itu ibadah, ya. Kalau jangan ilmu di mana saja kita berada, silakan di mana saja berada. Mau di laut, mau di darat, mau di gunung, mau di hutan, mau di liman, di mana saja kita berada, di sanalah kita menghajikan diri kita jangan ilmu. Apabila tidak dapat menghajikan kita jangan ilmu, tidak akan mendapatkan haji akan ilmu. Bahkan melebihi daripada kambing yang dikulit ini. Waktu kita menghajikan hajat yang tak asli.